Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Perkenalkan, saya Sulaiha SPD MPD, pengawas SD Kota Palu, Sulawesi Tengah. GTK hebat, Indonesia kuat. Dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025, izinkan saya berbagi praktik baik dengan judul Cahaya di Balik Bukit Uwen Tumbuh dapat meningkatkan upaya pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kualitas, kehadiran, dan semangat belajar siswa SD Impres 2 Kawatuna di Kota Palu. SD Impres 2 Kawatuna terletak di wilayah perbukitan timur Kota Palu. Kondisi geografis yang membuat sebagian siswa harus menempuh perjalanan jauh untuk sampai ke sekolah, faktor jarak, keterbatasan transportasi, dan kondisi ekonomi keluarga sering menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran siswa. Pada awal tahun ajaran 2023-2024, rata-rata kehadiran siswa hanya mencapai 50%. Kondisi ini berimplikasi langsung pada menurunnya prestasi dan motivasi belajar siswa. Sebagai pengawas sekolah, kemudian menggagas program pengawasan partisipatif sebagai bentuk inovasi kolaboratif antara guru, orang tua, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk menciptakan solusi bersama. Pemerintah Kota Palu dan Dinas Pendidikan turut berpartisipasi aktif dalam program pengawasan dengan menyediakan armada transportasi sekolah yang setiap harinya siswa diantar jemput di satu titik kumpul. SD Impres 2 Kawatuna terletak di wilayah yang dikelilingi perbukitan di pinggiran Kota Palu. Akses menuju sekolah ini tidak selalu mudah. Sebagian besar siswa harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik. Selain keadaan geografis, banyak keluarga siswa yang berpenghasilan rendah dan bekerja di sektor informal seperti buruh, petani, dan pedagang kecil. Kondisi sosial ekonomi ini berdampak pada rendahnya tingkat pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Banyak siswa yang tinggal jauh dari sekolah melewati jalan berbukit dan berbatu. Kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani membuat anak-anak sering membantu orang tua di kebun, sehingga kehadiran mereka di sekolah menjadi tidak menentu. Selain masalah kehadiran, kemampuan literasi dasar sebagian siswa juga masih rendah. Melihat situasi di Uwen Tumbuh, saya sebagai pengawas merasa perlu menyalakan cahaya upaya kolaboratif yang melibatkan guru, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kehadiran sekaligus menumbuhkan semangat literasi siswa. Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah menghadapi permasalahan serius terkait rendahnya tingkat kehadiran dan motivasi belajar siswa berdasarkan data absensi semester lalu. Rata-rata kehadiran siswa hanya mencapai 50% dan terdapat beberapa siswa yang absen lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan jelas. Siswa yang sering absen cenderung memiliki nilai akademik yang menurun, kehilangan minat belajar, dan merasa kurang terikat dengan sekolah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada hasil belajar individu, tetapi juga pada dinamika kelas secara keseluruhan. Guru seringkali harus mengulang materi bagi siswa yang tertinggal, sementara semangat belajar siswa lain ikut menurun karena situasi kelas yang kurang kondusif. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak munculnya gagasan untuk menyalakan kembali cahaya semangat belajar di balik keterbatasan yang ada. Sebagai guru wali kelas sekaligus pendidik yang terlibat langsung dalam keseharian siswa, merasa memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mencari solusi konkret. Permasalahan kehadiran bukan semata-mata tentang disiplin siswa, tetapi lebih luas menyangkut peran bersama antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, saya
mengemban tugas untuk menciptakan sebuah program yang melibatkan semua pihak dalam mengawasi dan mendukung kehadiran siswa serta motivasi belajar anak-anak. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam program ini adalah meningkatkan kualitas kehadiran siswa agar lebih disiplin dan termotivasi datang ke sekolah setiap hari. 2. Menumbuhkan minat baca dan kemampuan literasi dasar sebagai dasar peningkatan semangat belajar. 3. Membangun sistem pengawasan partisipatif dengan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pihak sekolah agar tumbuh rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan anak-anak Bukit Uwen Tumbu. 2. Penerapan sistem apresiasi dan monitoring terbuka. Untuk menumbuhkan motivasi, kami memperkenalkan program Bintang Kehadiran. Setiap siswa yang hadir penuh selama sebulan mendapatkan penghargaan berupa PIN, bintang, dan sertifikat sederhana yang diserahkan pada kegiatan upacara bendera atau kegiatan pramuka. Pendekatan visual ini terbukti efektif memicu semangat kompetitif yang positif di antara siswa. 3. Kunjungan rumah dan pendampingan personal. Bersama beberapa anggota tim, saya melakukan kunjungan rumah kepada siswa dengan kehadiran rendah. Kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif dan penuh empati, mendengarkan kesulitan keluarga dan mencari solusi bersama. Misalnya, untuk siswa yang kesulitan transportasi, kami berkoordinasi dengan orang tua lain yang tinggal berdekatan agar anak-anak bisa berangkat bersama. Selain itu, guru-guru juga memperkaya pembelajaran dengan kegiatan yang lebih menarik seperti belajar di luar kelas, permainan edukatif, dan proyek mini agar siswa semakin bersemangat datang ke sekolah. Kami ingin menciptakan suasana bahwa sekolah bukan tempat yang membosankan, melainkan rumah kedua yang menyenangkan. Inilah yang membuktikan kerjasama yang baik terhadap pemerintah Kota Palu. Dalam hal ini, Bapak Wali Kota Palu menginstruksikan Kesatuan Pol PP dan Dinas Perhubungan yang membantu 2 armada yang bergantian mengangkut siswa antar jemput setiap hari dengan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan. Inilah cara kami menyalakan cahaya di balik Bukit Uwen Tumbu, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kerjasama, ketulusan, dan harapan yang tak pernah padam. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Tetap semangat menyalakan cahaya di balik Bukit Uwen Tumbu. Tingkatkan pengawasan partisipatif untuk meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa, sehingga tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Indonesia kuat, Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.